Namaku Andini, wanita asal Brebes, Jawa Timur. 2 tahun lalu aku nekat merantau ke Jakarta, berharap bisa bantu orang tua di kampung yang hidup pas-pasan. Lulusan SMA, tak banyak pilihan pekerjaan. Akhirnya aku diterima kerja di sebuah perusahaan ekspor-impor sebagai asisten pribadi Pak Samuel, bos besar asal Afrika yang tinggal di Indonesia sejak belasan tahun lalu. Pak Samuel pria tinggi besar, kulit hitam legam dan selalu wangi. Usianya 47 tahun, duda tanpa anak. Meski terlihat garang, sebenarnya beliau sangat ramah dan sopan. Bahkan sering membelikan aku makan siang, dan kadang memberi uang tambahan tanpa alasan. Selama setahun aku bekerja, tak pernah sedikit pun aku menyangka beliau menaruh hati padaku. Hingga suatu sore di kantor, saat semua pegawai sudah pulang, beliau tiba-tiba memanggilku masuk ke ruangannya. "Andini, duduklah, aku ingin bicara serius." Deg-degan aku duduk. Wajah beliau terlihat gugup, tidak seperti biasanya. "Aku tidak pandai berkata-kata, tapi selama kau bekerja di sini, aku merasa hidupku lebih tenang. Aku suka cara kamu tersenyum, cara kamu bekerja, bahkan suara tawa kecilmu. Andini, maukah kau menikah denganku?" Aku syok, tak bisa langsung menjawab. Dalam hatiku berkecamuk, ini terlalu tiba-tiba. Tapi, pikiranku juga melayang ke kampung. Bayangan rumah reyot, adik yang belum bisa bayar sekolah, dan ibu yang mulai sakit-sakitan. "Aku tahu ini mendadak," lanjut Pak Samuel. "Tapi aku serius, kalau kau setuju, aku akan beri kau gaji bulanan 100 juta, rumah sendiri, dan kebebasan untuk tetap bekerja atau berhenti." Malam itu aku tidak bisa tidur. Sebagian hatiku takut aku tak mencintainya dan kami begitu berbeda. Tapi satu sisi lain berbisik, ini kesempatan langka. Banyak wanita di luar sana ingin hidup mapan, dan aku malah ditawari langsung oleh bosku sendiri. 2 hari kemudian aku beri jawaban, "Pak Samuel, aku bersedia. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah secepat ini, dalam waktu yang begitu singkat. Aku tahu keputusanku mungkin terdengar gila, tapi hidup terkadang memaksa kita memilih jalan yang tak pernah kita bayangkan." Pak Samuel memang berbeda dari pria-pria lain yang pernah kutemui. Ada wibawa dan ketulusan dalam sorot matanya. Aku bahkan masih ingat saat pertama kali menginjakan kaki di kantor ini, dengan rasa gugup dan harapan yang tinggi. 3 minggu setelah aku menerima lamaran itu, semua sudah dipersiapkan. Pernikahan sederhana, hanya dihadiri beberapa rekan kerja dan teman dekat. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dan Pak Samuel mengenakan jas hitam elegan. Tangannya besar menggenggam tanganku saat ijab kabul dibacakan. Hatiku gemetar. Aku memang sudah setuju, tapi tak bisa membohongi diri sendiri. Aku belum cinta. Namun ketika kulihat tatapan matanya, yang lembut dan penuh harap, aku mencoba meyakinkan diriku, ini adalah awal dari kehidupan baru. Setelah akad, kami pulang ke rumah barunya. Rumah besar 2 lantai di pinggiran Jakarta, lengkap dengan taman dan kolam kecil. Aku diberi kamar pribadi, tapi Pak Samuel bilang itu hanya sementara. "Malam ini kamu tidak perlu takut. Aku tahu ini bukan pernikahan karena cinta, tapi aku tidak akan menyentuhmu sebelum kamu siap," katanya lembut. Aku hanya mengangguk. Malam itu aku duduk di balkon kamar, memandangi langit Jakarta yang kelabu. Entah kenapa hatiku sesak. Mungkin karena semua ini berjalan begitu cepat. Aku rindu rumah, rindu ibuku, tapi aku juga sadar jalan ini yang kupilih. Beberapa hari berlalu, dan Pak Samuel tetap memperlakukan aku dengan sangat baik. Tak sekalipun ia memaksaku. Ia hanya mengajakku makan, bercerita, dan mendengarkan segala keluh kesahku. Tapi semakin hari, aku mulai merasa bersalah. Ia begitu tulus, sementara aku masih dingin. Sampai akhirnya malam itu tiba. Malam di mana ia berdiri di depan pintu kamarku sambil membawa 2 gelas teh jahe dan berkata, "Boleh aku duduk di sini bersamamu sebentar saja?" Pak Samuel memang berbeda dari pria-pria lain yang pernah kutemui, ada wibawa dan ketulusan dalam sorot matanya. Di balik semua ketakutan itu, ada secercah harapan yang sulit untuk diabaikan. Setiap harinya, aku belajar banyak tentang dunia kerja dan bagaimana menghadapi berbagai macam orang. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah secepat ini,
dalam waktu yang begitu singkat. Hujan turun sejak sore, membasahi kaca jendela kamar. Aku duduk termenung, mengenakan daster tipis warna ungu pemberian Pak Samuel. Entah kenapa malam ini rasanya berbeda. Aku tidak lagi ingin menghindar. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah, perlahan tapi pasti. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Suara berat itu kembali terdengar. "Andini, aku bawa teh hangat. Boleh masuk?" Aku membuka pintu. Pak Samuel berdiri di sana dengan senyum tenang. Kami duduk di sofa kecil dekat jendela. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang terasa. "Aku tidak akan menyentuhmu kalau kamu tidak mengizinkan," katanya pelan, menatapku dalam-dalam. Aku tak menjawab, hanya mengangguk kecil lalu menunduk. Tapi tiba-tiba tubuhku bergerak sendiri. Aku menggenggam tangannya. Rasanya hangat dan menenangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku membiarkan ia duduk lebih dekat. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya diam, menatapku seolah ingin memahami isi hatiku. "Aku tahu kamu masih bingung," ucapnya. "Tapi kamu tidak sendiri. Aku akan sabar menunggumu." Aku mulai menangis, entah karena lega atau karena perasaan yang selama ini kupendam. Dalam pelukannya, aku merasa seperti gadis kecil yang akhirnya bisa bernafas bebas. Mungkin karena selama ini aku terlalu kuat, terlalu lama memikul beban yang tak bisa kubagi pada siapapun. Pak Samuel mengusap air mataku. Tangannya kasar tapi lembut. "Andini," katanya, "aku tidak akan meminta apapun malam ini. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak harus berpura-pura kuat di hadapanku." Dan malam itu, aku bersandar di dadanya. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku mulai percaya bahwa di antara semua pilihan hidup yang tak sempurna, aku memilih untuk bertahan di sisinya. Pelan-pelan, aku belajar menerima takdir ini. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena ia membuatku merasa aman. Kami duduk bersama hingga larut. Di tengah keheningan, aku tahu, aku tak lagi kuat menahan semua yang selama ini kubendung. Dan mungkin, malam itu adalah awal dari cinta yang sebenarnya. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Bukan lagi sekadar status suami istri di atas kertas, tapi ada yang tumbuh pelan-pelan dalam hatiku. Perasaan yang dulu asing, kini perlahan terasa hangat. Saat ia tersenyum, aku ikut tersenyum. Saat ia pulang kerja dan memanggil namaku, jantungku berdegup tanpa alasan. Pak Samuel tak pernah terburu-buru. Ia tetap memperlakukanku seperti wanita yang ia hormati. Ia tahu batasan, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus bicara. Dan entah bagaimana, sikap itulah yang membuatku mulai jatuh hati. Setiap pagi, ia membawakan sarapan ke meja makan, selalu tersenyum dan bertanya, "Tidurmu nyenyak?" Lalu kami duduk bersama di taman belakang rumah, membicarakan hal-hal ringan, tentang masa kecilnya di Afrika, tentang impianku membuka toko kecil untuk ibuku di kampung. "Aku akan bantu kamu wujudkan itu," katanya suatu pagi. "Asal kamu juga jujur tentang perasaanmu. Jangan pura-pura kuat terus, Andini." Perkataan itu membuatku terdiam. Ia tahu aku masih menahan banyak hal. Aku takut jika aku terlalu jujur, aku akan terlihat lemah, tapi ia melihat celah-celah hatiku yang bahkan tak kusadari. Sampai suatu malam saat hujan turun lagi, kami duduk berdampingan di ruang tamu. Ia memegang tanganku, lembut tapi pasti. "Aku tidak pernah mencintai wanita lain setelah istriku meninggal. Sampai aku mengenalmu," bisiknya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku belum tahu ini cinta atau bukan. Tapi aku nyaman bersamamu. Dan mungkin itu awal dari segalanya. Ia hanya tersenyum, lalu memelukku pelan. Dalam pelukannya aku merasa seperti perempuan yang benar-benar diinginkan. Bukan sekadar dibeli, bukan sekadar pelengkap rumah besar, tapi pendamping yang dirindukan pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mencium keningnya lebih dulu. Sudah 2 bulan aku tinggal bersama Pak Samuel sebagai istrinya. Hari-hariku terasa lebih ringan. Aku tak lagi canggung menatap matanya, tak lagi kikuk saat tangannya menyentuh jemariku. Kadang kami tertawa bersama, kadang kami hanya duduk diam menatap jendela.
dan itu pun terasa cukup. Tapi ternyata hidup tak pernah benar-benar tenang. Masa lalu bisa muncul kapan saja, dan hari itu ia datang mengetuk pintu rumah kami. Seorang wanita tinggi, kulit coklat terang, berdiri di depan pagar. Pakaiannya mahal, rambutnya dikepang rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Nadine, mantan kekasih Pak Samuel saat masih tinggal di Afrika. Aku hanya berdiri di balik jendela saat mereka berbicara. Wajah Pak Samuel tegang, tidak seperti biasanya. Mereka berbicara dalam bahasa asing yang tak ku mengerti, tapi ekspresi wajahnya cukup untuk membuat hatiku tidak tenang. Malamnya, ia duduk di sebelahku di ranjang. Aku harus jujur, Nadine dulu wanita yang sangat dekat denganku. Kami hampir menikah, tapi keadaan memisahkan. Sekarang dia datang lagi. Katanya ingin bicara, katanya belum bisa melupakan semua. Aku terdiam. Perasaan yang dulu kukubur kembali muncul. Rasa takut, cemburu, tidak aman. Aku tahu pernikahan kami dimulai tanpa cinta. Tapi sekarang, aku benar-benar takut kehilangannya. Dan kamu, tanyaku pelan. Apa kamu masih punya perasaan padanya? Ia menatapku lama. Aku tidak tahu. Tapi sejak menikah denganmu, hatiku berubah. Aku merasa damai bersamamu, Andini. Kamu berbeda. Tapi malam itu aku tetap gelisah. Aku tahu cinta bisa tumbuh, tapi bisa juga pergi tanpa permisi. Aku tahu masa lalu seseorang tak bisa dihapus begitu saja. Apalagi jika yang datang itu adalah wanita yang pernah hampir menjadi istrinya. Dalam diam, aku hanya bisa berdoa. Jika memang perasaannya untukku tulus, maka aku akan bertahan. Tapi jika tidak, aku harus siap kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah Nadine datang, suasana rumah terasa berbeda. Aku berusaha tetap tenang, tetap melayani Pak Samuel seperti biasa. Tapi jauh di dalam hati, aku dihantui satu ketakutan besar. Apa aku hanya pelarian? Apa dia akan kembali pada cinta lamanya? Namun semua keraguan itu runtuh pagi itu. Aku baru selesai menyiapkan sarapan ketika Pak Samuel menarik kursi, duduk, lalu menggenggam tanganku erat. Aku sudah bicara dengan Nadine semalam, katanya. Jantungku berdebar. Aku tak sanggup menjawab, hanya menatap wajahnya dengan cemas. Aku minta maaf karena membuatmu gelisah, tapi aku ingin kau tahu satu hal penting. Aku sudah menutup masa laluku. Nadine adalah bagian dari perjalanan hidupku. Tapi kamu adalah tujuanku sekarang. Aku menahan napas. Dini, aku tidak pernah setenang ini menjalani hidup sejak kamu hadir. Aku tahu awalnya kamu menikahiku karena alasan yang mungkin bukan cinta. Tapi aku yakin apa yang kita miliki sekarang nyata. Aku tidak bisa membendung air mata. Selama ini aku pikir aku harus bersaing dengan bayangan masa lalunya. Tapi ternyata hatinya telah memilih. Dan itu cukup untuk membuatku merasa paling beruntung di dunia. Beberapa minggu kemudian, Pak Samuel mengajakku liburan ke kampung halamanku di Brebes. Ia ingin bertemu orang tuaku, ingin melihat tempat aku tumbuh, ingin mengenal lebih dalam siapa aku sebenarnya. Ibuku menangis saat melihat kami datang. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. "Kamu kelihatan lebih tenang, Nak," katanya sambil mengelus pipiku. Dan saat itu aku sadar. Aku tidak hanya mendapatkan suami, tapi juga sahabat, pelindung dan cinta sejati, yang tidak pernah kuduga datang dari tempat dan orang yang begitu jauh. Kini aku tak lagi takut akan hari esok. Karena setiap kali aku membuka mata, aku tahu ada seseorang yang benar-benar memilihku. Bukan karena tubuhku, bukan karena statusku, tapi karena hatiku. Dan malam itu, di bawah langit Brebes yang bersih dan tenang, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku adalah istrinya, dan aku adalah pilihan hatinya.